Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Felicia Amasabella dari kelas 8A yang kali ini mau presentasi tentang ketaatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi yang mau aku bahas adalah yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan terakhir, cara bagaimana kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di era milenial ini. Oke, untuk materi yang pertama ada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang yang lainnya. Hah, kok bisa? Kenapa? Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu Proclamation of Independence, sedangkan pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia loh. Pembukaan UUD 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu, proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pada pembukaan UUD 1945, terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Makna alinea pembukaan UUD 1945. Makna alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan menjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Alinea 4. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan dasar negara yaitu Pancasila. Kita udah masuk ke materi yang kedua. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk sifatnya, yang pertama, UUD 1945 bersifat supel atau elastis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem UUD tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, rigid, mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Untuk fungsinya, yang pertama, sebagai alat kontrol,
yang berfungsi untuk mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dan yang terakhir, nomor 3, sebagai mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Materi ketiga, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang berfungsi, pertama, menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan kehidupan yang harmonis. Hampir sama ya. Materi keempat, melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Dalam melaksanakan perubahan UUD 1945, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Nah, kesepakatan dasar itu adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pelaksanaan UUD 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD 1945. Entah itu di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau negara, ataupun keluarga. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga warga negara wajib melaksanakan UUD 1945. Nah, cara-caranya atau cara kita mempertahankan UUD 1945 adalah: yang pertama, untuk di rumah, taat dan patuh pada orang tua, saling menghormati antar anggota keluarga, ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi, melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan keluarga. Di masyarakat, menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna atau organisasi, saling membantu antara sesama warga, mendukung kerjasama dalam pembangunan wilayah setempat. Yang untuk bangsa dan negara, pertama, siap sedia membela negara sesuai undang-undang, menyadari bahwa kedudukannya sebagai warga negara yang baik, tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, sanggup melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, segitu dulu presentasi dari aku. Kalau ada kurang lebihnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.